Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qala aidan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini juga Allah Subhanahu wa taala masih gunakan kita. Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan langkah kaki kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa salat. Salat adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki pada gelap gulita. Berjalan kemana? Ke masjid, dengan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Semoga termasuk kita hadirin. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menghadiri pemakaman di pemakaman Baqi' Gharqad, pemakaman para sahabat di Madinah. Waktu itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sungguh surga telah jadi dan juga neraka telah jadi. Dan juga apa? Penghuni kedua tempat ini telah jadi." Maka salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu mending kita nggak usah amal, tawakal saja. Percuma kita amal, akhirnya apa? Tempat kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Wa'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian, maka setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Akan dimudahkan menuju mana dia diciptakan. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bahwasannya surga telah jadi, neraka telah jadi, sejatinya apa? Sejatinya kita yang duduk di sini dan juga saudara-saudara kita yang belum duduk di sini, itu adalah semuanya apa? Sedang berkeliaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, menjemput takdir masing-masing. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama terdahulu, beliau-beliau ini sering hari-hari dipenuhi dengan nangis. Pagi, siang, sore, malam full nangis. Padahal apa? Padahal amalan-amalan beliau ini amalan-amalan tinggi hadirin. Kehidupannya kehidupan full sunnah. Sebagaimana diceritakan apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hari-hari dipenuhi dengan menangis karena apa? Karena tampak pada beliau bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Zat yang berbuat sekehendaknya, fa'alul lima yurid,
Allah Subhanahu wa taala mampu mencabut iman dari seorang yang beriman, dan juga Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan iman kepada orang kafir. Hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, dengan ini apa? Dengan ini kita perlu khawatir. Perlu khawatir supaya apa? Supaya iman ini tetap ada dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak boleh bersangka buruk kepada saudara kita. Sejatinya apa? Sejatinya kita bisa amal, sholat berjamaah di masjid, itu bukan sedikit pun upaya dari kita, akan tetapi apa? Murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dibilang itu murni dari Allah Subhanahu wa taala? Coba kita perhatikan. Badan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Keinginan, siapa yang kasih keinginan? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi seorang hamba dikasih modal semua dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi apa? Dia menyombongkan diri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, dulu diceritakan ketika selesai perang Uhud, ada seseorang yang bernama Amr bin Wahab, seorang kafir Quraisy pada waktu itu. Dia bercerita dengan siapa? Dengan Sofwan bin Umayyah bin Ubay bin Khalaf. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf bercerita di situ, ngobrol berdua, ngobrol di Hijr Ismail, yang mana obrolannya ini obrolan yang rahasia. Maka Amr bin Wahab mengatakan, seandainya bukan karena hutang yang melilitku dan juga bukan karena tanggungan anak istriku, aku akan pergi ke Madinah, aku akan membunuh Muhammad. Supaya apa? Supaya selesai masalah ini. Maka Sofwan menjawab, coba katakan sekali lagi apa yang kau katakan tadi. Maka Amr mengulangi lagi, kalau bukan karena hutang yang melilitku atau tanggungan anak istriku, maka aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Maka si Sofwan mengatakan, kalau begitu aku akan lunasi hutangmu dan aku akan rawat anak istrimu sebagaimana anak istriku, dan juga akan ku penuhi bekalmu menuju Madinah. Maka Amr menjawab, baiklah kalau begitu. Nah, Amr bin Wahab ini disebut apa? Disebut syaitanul Arab, setannya orang Arab. Karena apa? Karena saking liciknya. Maka Sofwan berseru di sekitar Ka'bah, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwasannya sebentar lagi akan ada kabar gembira. Kabar yang apa? Yang akan mengobati luka kita pada perang Uhud kemarin. Maka Sayyidina Abu Sufyan yang pada waktu itu masih kafir, beliau bertanya, kabar apa wahai Sofwan? Maka Sofwan menjawab, rahasia, tunggu saja. Maka Sayyidina Abu Sufyan bergumam, ini jangan-jangan dia ini buat pasukan ini untuk menyerbu Madinah. Nah, maka singkat cerita, si Amr ini berangkat ke Madinah. Bertemu dengan Sayyidina Umar pertama kali. Maka ketika si Amr datang, Sayyidina Umar langsung berkata, ini Amr ini, ngapain dia ke sini? Dia ini datang ke sini kecuali tidak lain kecuali untuk keburukan. Maka pas itu juga Sayyidina Umar langsung tarik kerah bajunya. Wahai Amr, ngapain kamu ke sini? Maka si Amr menjawab, aku ingin menebus anakku. Maka datanglah utusan dari dalam Masjid Nabawi mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, persilakan dia masuk. Nabi SAW perintahkan dia untuk masuk. Maka saking khawatirnya Sayyidina Umar
Karena si Amr ini disebut apa? Syaitanul Arab, sebagai orang yang licik, maka kerah bajunya dipegang oleh Sayyidina Umar menuju baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika berhadap dengan baginda Nabi, maka Nabi SAW bertanya dengan penuh hikmah, "Wahai Amr, ngapain kamu kesini?" Amr menjawab, "Aku datang kesini untuk menebus anakku." Maka Nabi bertanya lagi, "Kalau datang kesini cuma untuk menebus anak, ngapain bawa pedang?" Nah, maka sifat liciknya Amr keluar. "Oh, ini pedang gak berguna. Kami kemarin di Uhud bawa pedang juga, cuman kami kalah perang." Maka Nabi SAW beliau bertanya, "Bukankah kedatanganmu ke sini itu untuk membunuhku? Engkau berdiskusi dengan Sofwan di Hijr. Kalau bukan karena hutang yang melilitku dan juga karena tanggungan anak istriku, maka aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Bukankah seperti itu?" Maka Amr langsung bergetar. Tidak ada yang mengetahui obrolan kami kecuali dia betul-betul Nabi. Maka seketika itu juga Amr menghadap Nabi SAW. Ngapain menghadap? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam ada. Siapa yang menyangka yang sebelumnya disebut Syaitanul Arab akan tapi apa? Menjadi sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang sebelumnya tujuannya untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan cerita ini kita ambil pelajaran, kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, walaupun mungkin sekarang dia belum bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diceritakan dalam sebuah hadis yang mafhumnya, ada seseorang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga apa? Sehingga jarak dia dengan surga itu hanya sejengkal saja. Akan tetapi apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Takdir berkata lain, sebelum dia mati, dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian dia mati dalam keadaan tersebut. Naudzubillah min zalik. Kemudian juga ada lagi satu orang hari-hari beramal dengan amalannya ahli neraka, sehingga apa? Sehingga jarak dia dengan neraka ini saking dekatnya hanya sejengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab. Takdir berkata lain, sebelum dia mati dia beramal dengan amalannya ahli surga, sehingga apa? Sehingga dia mati dalam keadaan tersebut. Hadirin mulaka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya takdir. Kita tidak tahu kita ke depannya bagaimana. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kita tanda. Kalau orang itu dimudahkan untuk beramal dengan amalannya ahli surga, maka itu tandanya dia apa? Akan menjadi ahli surga. Begitu juga kalau orang itu dimudahkan untuk beramal dengan amalannya ahli neraka, maka itu tanda dia ahli neraka. Akan tetapi apa? Kita tidak boleh merasa lebih baik, karena yang menentukan takdir itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita hanya menjalani takdir, bukan yang menghakimi takdir. Insyaallah hadirin. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bulan 11 akan ada ijtima', perkumpulan umat Islam. Dalam apa? Dalam rangka Indonesia berdoa. Di situ akan berkumpul umat-umat Islam dari berbagai daerah, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari negara-negara tetangga yang bertepatan di tempatnya di Kota Bumi Lampung, tanggal 28, 29, 30 November. Maka kita persiapkan diri kita, persiapkan bekal kita, bagaimana semuanya sama-sama insyaallah hadir ke istimewa tersebut. Insyaallah hadirin. Jadi mulai Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya datang dari saya sendiri.
Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada jemaah semua saya mohon maaf. Untuk sempurna majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.